Campione d'Italia, campione, campione, ole oh, campione, campione, ole ole, ole, gokil bro. Scudetto di tahun yang sedang ada COVID-19, Scudetto ke-19. Wah, gila. Happy banget gue. Gue nggak tahu temen-temen gimana. Tapi gue sebagai penggemar Inter yang ngikutin dari masa-masa kegelapan era gagal Scudetto di tahun 2002 ketika ada Vieri Ronaldo. Kemudian kita mulai bisa juara di era Mancini, terus kemudian lanjutin Mourinho, terus kita ke fase kelam lagi. Sekarang happy banget. 11 tahun kita nggak Scudetto bro, lama juga. Waktu itu Ranocchia menjadi pemain yang masuk ketika gelar terakhir kita, Coppa Italia eranya Leonardo. Itu Ranocchia masuk, sekarang mungkin Ranocchia keluar. Gue belum mau bahas untuk performa masing-masing pemain. Nanti di konten berikutnya, gue mau menikmati Scudetto kita yang harus ditentukan oleh dua pemain yang sangat hangat untuk Inter. Sangat hangat dikaitkan ke Inter. Pertama Berardi, ngegolin lewat penalti. Sassuolo versus Atalanta. Berardi tahu sendiri ya, Interisti, seorang Interisti. Kemudian Muriel gagal penalti. Muriel juga dikaitkan akan memperkuat Inter musim depan. Jadi full semesta mendukung Interisti. Semua tiba-tiba menjadi Interisti. Apalagi yang paling membahagiakan menurut gue, yang paling keren dari Inter musim ini adalah manajemen. Zhang di luar isu bakal dijual segala macam, teman-teman, pemerintah Cina itu nggak kayak Indonesia misalnya ya, mereka saklek, orang harus nurut banget. Ketika mereka bilang jangan ada investasi di luar negeri, kita beruntung Zhang ini punya kedekatan dengan presiden China, jadi mungkin masih bisa di lobby lah. Kalau misalkan pemerintah Cina bilang udah lepas aja Inter, lepas deh, mungkin kita akan collab secara keuangan dari akhir musim kemarin, atau di tengah musim kita bisa ditinggal kapanpun. Tapi nyatanya komitmen dari Zhang tetap ada, dan bahkan rebranding. Gak ada ceritanya pebisnis melakukan rebranding ketika hatinya udah dalam jangka waktu pendek akan pergi. Nggak ada ceritanya. Namanya rebranding itu pasti jangka jauh. Itu dari sektor pemilik. Kemudian perekrutan Marotta. Wah, menurut gua perekrutan Marotta punya andil 70% bagi kesuksesan kita di Scudetto tahun ini. Conte malah 30%. Menurut gue pelatih kalau didukung oleh manajemen sehebat Marotta, dia tenang dalam merekrut pemain, nggak gerusa-gerusu. Dia bisa memberikan pemain yang tepat untuk pelatih, dan yang lebih utama lagi faktor-faktor non teknis. Nggak bisa dipungkiri Italia punya kultur mafia ya, bisa dikatakan ya yang kuat. Marotta dulu berkuasa lama di Juve, nggak mungkin wasit-wasit berani sebegitu telanjangnya ngerjain Inter. Karena ada Marotta, kita semua tenang banget. Dan ingat banget Marotta sama Conte di akhir musim kemarin sempat selek kan, dia bilangnya Conte apa Marotta salah satu yang pergi, tapi nyatanya dua-duanya tetap bertahan dan akhirnya Scudetto. Gue pengen bahas sisi-sisi non teknis yang ada di luar lapangan yang membuat Inter Scudetto, yang membuat gue senang banget. Pintus kita ambil dari Madrid. Zidane sempat ada gentleman agreement atau rayuan ke Pintus, kalau gue nggak ngelatih lu nggak ngelatih dong. Tapi nyatanya Pintus tetap bertahan, dan akhirnya ketika Zidane balik ke Madrid, Pintus akhirnya ke Inter.
tahun ini yang cedera dikit banget, walaupun Sensi kayak gitu-gitu lagi. Tapi ngelihat determinasi anak-anak Inter, pemain-pemain Inter lari 90 menit, 10 jempol untuk Pintus. Kemudian tentu saja Lele Oriali. Dia juara bareng Inter ketika jadi pemain. Dia yang ngedampingin Mancini, dia ngedampingin Mourinho, dan dia ngedampingin Conte. Lele Oriali. Dia layak diberikan monumen karena dia selalu ada di saat-saat di balik pelatih hebat Inter, selalu ada Lele Oriali. Kemudian yang nggak kalah hebatnya asistennya Conte, gue jadi lupa namanya siapa. Setiap Conte red card, si asistennya ngisi di pinggir lapangan selalu 3 angka. Kemudian siapa lagi? Asuilo, sport director. Jadi udah dari tahun ke tahun selalu memberikan pemain-pemain hebat ke Inter, tetapi yang perlu diingat flopnya. Asuilo masih sering kali flop, beli pemain dengan harga mahal dan terutama lagi dia kesulitan menjual. Tapi sekarang dengan ada bantuan teknis dari Marotta relatif aman. Apalagi menurut gue ini udah menarik banget. Kalau teman-teman lihat di Twitter gue ngerangkum ketika kita kemarin menang lawan Crotone itu, wah, Twitter timeline udah rame dengan teman-teman yang udah mulai mencium aroma Scudetto. Gue kumpulin sekarang ketika ada Scudetto, gue kumpulin lagi, ada thread tersendiri untuk kumpulan tweet-tweet bahagia teman-teman Inter. Apalagi ya, tadinya gue berpikir lebih seru ketika lawan Sampdoria juaranya, tapi ya sudahlah, lebih cepat lebih bagus. Karena apa? Karena Conte bilang berarti di partai sisa kita bisa pakai pemain yang nggak dapat kesempatan tampil. Artinya Radu bisa main lawan Roma, mungkin lawan Juve dan sisa pertandingan sisa lainnya. Apa teman-teman, kita mau perayaan Scudetto apa nih? Kita ngobrol bareng-bareng ya di konten berikutnya. Sore ini untuk teman-teman ada Mas Aris, Mas Roli, Mas Adit, Bang Septian yang waktu itu sempat ngobrol, belum sempat gue ajak lagi. Kita ngobrol deh, kita pesta rame-rame ngobrol lewat Zoom. Kalau teman-teman mau, kita bahas kegembiraan kita Inter Scudetto ke-19. Berarti musim depan kita kalau menang 2 bintang dengan logo baru. Gokil bro. Oke deh, sampai ketemu di cerewetan Inter berikutnya. Gue akan bahas nilai. Kita nilai masing-masing pemain berapa menurut teman-teman, gimana. Gue akan sampaikan menurut gue. Dan ada Bung Binder janji kalau Scudetto bakal ngobrol lagi sama gue. Mantap deh. Forza Inter, Campione di Italia. Bye, thank you.